Di dalam surga itu ada apa saja sih? Maka diterangkan ada beberapa hal yang kita bisa bayangkan tentang surga, walaupun kita tidak akan pernah bisa sama persis dengan kenyataannya, karena surga itu tidak akan pernah tak terbayangkan oleh pikiran kita, tak pernah terlintas oleh benak kita betapa indahnya surga. Namun Allah memberikan gambaran-gambaran mengenai surga. Beberapa di antaranya dalam surah Al-Hijr ayat ke-48. Dalam surah Al-Hijr ayat 48 Allah memberikan gambaran surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak pernah merasa lelah di dalamnya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Di surga tidak ada lelah, tidak ada capek, tidak seperti di dunia. Di dunia ini kita capek, ya Allah, ujian datang bertubi-tubi, ya Allah, capek dengan keadaan ini. Di surga tidak ada capek dan tidak akan dikeluarkan daripadanya selama-lamanya, kekal di dalam surga selama-lamanya. Sebagaimana pada saat itu malaikat Jibril mengirimkan salam kepada Siti Khadijah melalui Nabi Muhammad. Kata malaikat Jibril, sampaikan salam dari Allah dan dariku untuk Siti Khadijah, dan katakan kepada Siti Khadijah, Allah telah membuatkan rumah di surga untuknya, di mana di sana tidak ada kebisingan, tidak ada kepayahan lagi. Kenapa? Karena Siti Khadijah selama di dunia ada kebisingan, ya, ada susah dalam menjalankan hidup karena dakwah itu tidak mudah. Selalu sunatullah begitu, setiap orang yang menjalankan dakwah, menyampaikan firman Allah pasti tidak mudah. Mudah nggak? Nggak mudah. Pasti ada orang-orang yang mencoba untuk menghalangi atau yang tidak setuju dan sebagainya, tidak mudah, ya. Jadi malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, katakan padanya, dia telah dibuatkan rumah di dalam surga. Tidak ada kebisingan lagi, tidak ada kepayahan lagi di dalam surga tersebut. Karena selama di dunia dia payah, dia susah, dia mengalami kesulitan-kesulitan Siti Khadijah. Namun di dalam surga tidak ada lagi kesusahan itu. Jadi untuk kita semua, teman-teman sekalian, hendaknya seorang mukmin, nasihat untuk saya, ibu-ibu semua, di sini banyak guru-guru saya juga. Dalam kehidupan kita ini silih berganti ujian tak pernah berhenti. Ada yang Allah uji dengan ekonomi, bener nggak Bu? Ekonomi itu ujian dahsyat juga loh. Kakak beradik bisa bertengkar karena ekonomi. Orang tua dan anak bisa bertengkar karena ekonomi. Suami istri bisa bercerai karena ekonomi. Pernah seseorang bercerita kepada saya juga sampai menangis. Seorang ibu bercerita kepada saya, anak-anaknya saling bertengkar satu sama lain karena ekonomi. Kamu kan seharusnya bisa bantu, mamah misalnya bisa bantu ayah. Tapi kenapa aku harus terus yang bantu tuh aku terus? Harusnya kamu dong, kamu kan yang banyak uangnya. Jadi kakak beradik saling bertengkar karena masalah ekonomi misalnya. Banyaklah ya ujian Allah karena masalah ekonomi. Ujian Allah karena sakit. Di antara kita banyak yang diuji dengan sakit, betul ya Bu? Ibu saya diuji dengan penyakit autoimun, kulitnya melepuh. Anak saya ada kelainan langka misalnya. Atau mungkin ibu-ibu di sini ada yang Allah uji dengan penyakit-penyakit berat, penyakit jantung kah, kanker kah, atau apapun itu. Banyaklah di antara kita, saya yakin di antara ratusan orang di sini ada yang Allah uji dengan sakit. Ada yang Allah uji dengan rumah tangganya lagi tidak baik-baik saja. Yang selama ini seharusnya misalnya suami menjadi pelindung baginya, justru orang yang paling menyakiti dalam hidupnya adalah suaminya atau justru anak-anaknya. Ada yang diuji dengan perseteruan antar kakak beradik misalnya, antar saudara misalnya, itu juga ujian yang dahsyat juga. Ada yang diuji dengan terlilit hutang, ya Allah, hutang juga sesuatu yang sangat membuat kita gelisah. Di malam hari kita merasa hina di siang hari. Jadi semua di antara kita semuanya pastilah mendapatkan ujian-ujian dan kita rasa ya Allah susah sekali, ya Allah payah sekali, ya Allah sulit sekali, ya Allah. Namun kalau sudah masuk surga sirna semua kesedihan itu. Jadi bagi orang-orang yang sedih, kesedihanmu tidak berlama-lama, kesedihanmu itu tidak selamanya. Pada saat ini di antara kita yang lagi sedih, yang lagi susah, tidak selamanya, kelak engkau pun akan bahagia. Pada saat kita lagi bahagia, pada saat ini juga jangan terlalu euforia. Nanti roda berputar dalam kehidupan kita juga pasti akan sedih. Namun ujung dari kehidupan kita adalah surga, ya. Jadi untuk teman-teman semua, jangan terlalu engkau bersedih-sedih dalam menghadapi ujian Allah, karena akhir hidupmu akan bahagia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik,
Baik-baik saja kah adik di situ? Ada ibunya? Oh ada. Takutnya ibunya hilang. Karena biasanya ada anak hilang biasanya. Baik, nggak apa-apa ya. Baik, kita lanjut ya ibu-ibu sekalian. Kalau begitu, ya, kita bertanya kemudian, amalan apa saja yang bisa membuat kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Apa kira-kira ibu sekalian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Ketika ada orang yang bertanya pada Rasul, "Ya Rasul, apa sih perkara hal yang bisa membuat kita ini masuk ke dalam surga? Yang paling banyak membuat orang masuk ke dalam surga itu apa sih Rasul? Kita harus melakukan apa sih Rasul?" Apa kata Rasulullah? Yang paling banyak membuat orang bisa dimasukkan ke dalam surga Allah adalah takwa dan akhlak yang baik. Kedua ini yang kita akan bahas pada hari ini. Takwa dan akhlak yang baik. Kemudian seseorang itu bertanya lagi, kalau begitu apa yang paling banyak membuat orang masuk ke dalam nerakanya Allah? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Mulut nih paling banyak masuk ke nerakanya Allah nih, dan kemaluan. Jadi yang paling banyak membuat orang masuk ke surga Allah takwa dan akhlak yang baik. Yang paling banyak membuat orang masuk ke neraka Allah adalah mulut dan kemaluan. Mulut ini mengerikan sekali. Kadang-kadang kita ini mengeluarkan tanpa dipikir terlebih dahulu apa dampaknya. Zaman sekarang ketika orang punya sosial media, nggak pikir dulu apa yang diketiknya, sehingga dia tidak tahu dampak apa yang dia ucapkan atau apa yang dia ketik. Apa sih dosa lisan, dosa mulut ini banyak nggak ibu-ibu sekalian? Apa diantara dosanya? Dosa dusta, berdusta, dosa ghibah, membicarakan orang lain. Kata sahabat, tapi itu kan benar ya Rasul. Yang kita bicarakan benar, namanya ghibah. Sesuatu yang kau bicarakan, yang temanmu kalau dengar dia tidak suka, kau membicarakan dirinya, itu ghibah, menggunjing, ghibah. Kalau bohong namanya fitnah, sama saja dua itu, ghibah dan fitnah sama saja. Hendaknya kita menutup aib saudara kita. Kita ini malah senang untuk membuka aib saudara kita sendiri. Kalau begitu tenang saja. Bentar lagi Allah pun akan membuka aib dirimu. Karena barang siapa yang membuka aib menggunjing saudaranya, Allah juga akan membuka aib dirimu sendiri. Bukankah kita ini juga banyak maksiatnya? Orang-orang sayang sama kita kan bukan karena kita soleh, tapi karena Allah telah menutup aib-aib kita. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Ibu-ibu dipuji, Masya Allah, ibu-ibu ini baik sekali, solehah sekali. Memangnya ibu-ibu semua, saya misalnya, kita ini dipuji-puji karena kebaikan dan kesolehan kita? Bukan. Kita ini dipuji, dihormati, ada teman mau datang kepada kita, karena Allah menutupi siapa sesungguhnya diri kita ini. Karena tidak ada orang yang bersih dari dosa. Kita pasti semuanya pernah melakukan dosa-dosa yang menjijikkan. Pasti pernah. Nggak mungkin, enggak. Kita ini bukan orang yang suci. Semua orang pernah berbuat dosa, betul ibu-ibu semua? Ya, jadi jangan engkau merasa dirimu itu suci sehingga engkau berhak untuk membuka aib saudaramu sendiri. Jadi dosa lisan ini ada namanya dusta, ada yang namanya ghibah, ada yang namanya fitnah, ada yang namanya namimah, adu domba. Ya Allah, banyak sekali di sosial media ibu-ibu sekalian. Ya, bahkan ada yang mengatakan ini nih yang paling banyak bicara nggak baik justru orang-orang berjilbab. Ada yang sampai mengatakan begitu. Sebenarnya tidak boleh kita menyalahkan jilbabnya. Jilbab itu urusan lain, jilbab perintah Allah. Orang yang melakukan itu orang yang tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yang melakukan ghibah atau fitnah dan kata-kata kotor, kata-kata keji, itu tidak boleh keluar dari mulut mukmin. Orang-orang beriman itu terlihat salah satunya dari lisannya. Sampai-sampai Rasul bilang, paling banyak engkau mungkin menyangka sholatmu bagus, engkau rutin mengaji di majelis ta'lim, di majelis-majelis halaqah-halaqah ilmu, halaqah Quran dan sebagainya, tapi engkau lupa, engkau tidak jaga lisanmu ini, engkau menyakiti hati saudaramu karena lisanmu ini. Kan ada yang bertanya pada Rasul, Rasul, tetanggaku itu ibadahnya bagus, sholatnya, Qurannya semuanya bagus, namun kalimatnya, lisannya menyakiti tetangganya. Kata Rasul, dia ahli neraka. Seharusnya sholatmu itu membuat akhlakmu jadi baik, lisanmu jadi baik. Seharusnya pengajian yang engkau datangi rutin itu membuat akhlakmu menjadi baik.
Tapi kenapa lisanmu itu suka berdebat dengan perdebatan-perdebatan yang kasar, dengan perdebatan-perdebatan yang keji, dengan kata-kata yang kotor? Banyak nggak ya teman-teman sekalian? Ngajinya pun mungkin sering, sholatnya bagus, tapi kenapa lisannya tak engkau jaga? Jadi ini nih, lisan ini yang paling banyak membuat kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah kita minta ampun kepada Allah atas lisan yang tak terjaga. Maka Rasul katakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Semua perkataan seorang mukmin itu baik. Kalau engkau bicara, pastikan bicaramu itu baik. Kalau engkau tak mampu bicara yang baik, engkau diam. Dan dalam diammu itu bukan engkau bengong, nggak ngapa-ngapain. Dalam diammu itu engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir mengingat Allah dalam semua keadaan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar astaghfirullahal azim la haula wala quwwata illa billah. Berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Jadi seorang mukmin ini ada sebuah amalan yang sebenarnya di sisi Allah itu tinggi nilainya, namun kita jarang melakukannya, yakni berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita ini kita hiasi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun kata Rasul, yang paling banyak masuk ke neraka bukan hanya lisan, namun juga tidak bisa menjaga kemaluan. Tidak bisa ujuk-ujuk orang itu kemudian ke kemaluan. Pasti pertama pandangan mata dulu, ya nggak Bu? Nanti lama-lama setelah pandangan mata baru nanti ujung-ujungnya adalah kemaluan, menjaga kehormatan kita. Jadi itulah yang paling banyak membawa manusia menuju ke neraka Allah. Namun yang kita bahas, kita mau masuk ke syurganya Allah. Masuk ke syurga Allah, ternyata kata Rasul yang paling banyak itu ketika engkau masuk ke syurga Allah adalah dengan takwa dan juga akhlak yang baik. Engkau bertakwa. Apa sih takwa itu teman-teman sekalian? Takwa itu sederhananya kita berusaha semampu dan sekuat tenaga kita, apapun yang Allah perintahkan kita jalani. Kita berusaha membenci, menjauhi yang Allah larang kita tidak jalani. Itu takwa secara mudahnya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Beliau berkata, takwa itu bukan perkara hanya puasa saja atau engkau menjalankan sholat malam. Bukan hanya sekedar itu saja. Namun takwa itu meninggalkan yang Allah haramkan. Dan kau menunaikan apa-apa yang Allah kehendaki, itulah takwa. Maka setelah engkau melakukan, engkau akan dianugerahi kebaikan-kebaikan dalam kehidupanmu. Ya. Jadi kita lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-102. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu sekalian mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Kamu mati itu harus dalam keadaan Islam, harus dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita ini tidak tahu kita ini matinya su'ul khatimah atau husnul khatimah. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Tidak ada yang bisa menjamin. Orang soleh, sesoleh apapun, kan ada satu kisah. Ada orang soleh 40 tahun ibadah, ahli ibadah. Syaitan datang, kata syaitan, wahai ahli ibadah, sudah puluhan tahun kau jadi orang soleh. Tidakkah engkau ingin mencoba sedikit saja jadi orang yang melanggar perintah Allah itu seperti apa? Coba saja sedikit. Bukankah Allah Maha Pengampun? Setelah kau buat dosa, minta ampun saja kepada Allah, kata syaitan. Sedikit buat dosa nggak masalah, karena setelah itu Allah Maha Pengampun. Bukankah Allah Ghafurur Rahim? Bukankah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Syaitan membisik-bisikkan, kata syaitan, cobalah. Memangnya nggak bosan jadi orang baik terus-menerus? Cobalah sedikit saja. Pilihlah di antara 3 dosa yang menurutmu dosa paling ringan, kata syaitan. Dibisikkan di telinga sang ahli ibadah. Pertama, engkau mungkin bisa mencoba minum khamar seperti orang-orang di luar sana, seteguk saja. Setelah itu minta ampun kepada Allah. Atau kedua, mungkin kau coba, namanya kau nggak ingin coba, engkau berzina dengan seseorang. Setelah itu engkau minta ampun kepada Allah agar kau bisa merasakan nikmat dunia itu seperti kata syaitan. Atau ketiga, mungkin ini agak berat untukmu, tapi mungkin kau bisa pilih, kata syaitan. Mungkin kau bisa memilih membunuh seseorang.
Kemudian orang itu berpikir, nggak mungkinlah orang soleh sepertiku ini berzina, dan nggak mungkinlah orang soleh sepertiku membunuh, mustahil. Maka orang ini berpikir, boleh juga, mungkin aku coba minum khamar, apa ya rasanya? Coba-coba sedikit nggak apa-apa. Setelah itu aku minta ampun kepada Allah. Akhirnya dia mencoba, orang ahli ibadah yang puluhan tahun beribadah ini mencoba minum khamar. Penasaran kan? Kata syaitan, cobalah sedikit. Masa nggak mau jadi orang nakal? Sedikit aja, nggak ada masalah. Orang lain nakalnya banyak kok. Kamu udah terlalu banyak ibadahnya, coba aja dikit. Setelah minum sekali, apakah syaitan berhenti? Dari sekali teguk itu? Jangan main-main teman-teman sekalian. Nggak pernah syaitan menghentikan. Setelah satu berhasil akan terus melakukannya. Kata syaitan, cobalah, sekali itu nggak terasa, 2 kali, 3 kali, 4 kali, lama-lama mabuk. Setelah dalam keadaan mabuk, namanya orang sudah akalnya udah nggak ada gara-gara mabuk ini, gara-gara khamar. Setelah itu ada seorang wanita yang datang menghampirinya, kemudian hasratnya naik dan akhirnya singkat cerita dia berzina dengan perempuan tersebut. Ketika keesokan harinya dia sadar, kemudian dia rasa malu luar biasa. Bagaimana mungkin seorang saleh sepertiku akhirnya bisa melakukan sebuah hal yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Hati-hati. Makanya Allah katakan jangan dekati zina. Allah tidak katakan jangan berzina loh. Allah katakan wala taqrabu zina, ya kan? Jangan dekati zina. Nggak mungkin setan bilang yuk zina sekarang, nggak mungkin. Setan itu pelan-pelan dia. Yuk pandang-pandangan dulu, yuk curhat-curhatan dulu, yuk pergi dulu deh kemana, yuk lama-lama kena juga perangkap syaitan itu. Setelah berzina kemudian dia pikir, malu sekali apa kata orang-orang terhadapku. Kalau orang tahu ahli ibadah sepertiku berzina, apa yang akan orang pikirkan terhadapku? Akhirnya dia membunuh perempuan tersebut. Ini sekedar cerita saja. Jadi maknanya jangan pernah kau meremehkan perbuatan dosa, karena bisa saja satu dosa itu menghantarkanmu untuk mengerjakan dosa-dosa berikutnya. Makanya orang-orang soleh ketika dia berbuat dosa, dia takut setakut-takutnya sebagaimana dia bayangkan gunung-gunung akan menghancurkan dirinya. Dia berada di bawah kaki gunung. Kalau dia buat dosa, bagaimana gunung akan menghancurkan dirinya. Tapi orang-orang yang durhaka kepada Allah, dia bayangkan dosa itu seperti lalat yang menempel di hidungnya, lalu dia usir dengan begitu mudah. Dia anggap remeh dosa itu. Maka teman-teman sekalian, janganlah kita meremehkan dan menganggap kecil sebuah perbuatan dosa. Dari satu dosa itu akan merembet ke dosa-dosa berikutnya. Maka teman-teman sekalian, tadi dalam surah Ali Imran ayat 102, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maksudnya apa? Tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala baik dalam keramaian maupun dalam kesendirianmu. Allah itu tidak diingkari. Kau bersyukur akan semua nikmat yang Allah berikan dengan terus mengingat-ingat Allah. Berzikir kepada Allah itu bagian dari ingat Allah. Taat kepada Allah, menjalankan, menggunakan nikmat Allah dengan baik, itu adalah takwa, ketaatan, kebaikan di jalan Allah. Ibu-ibu diberikan kesehatan. Kesehatan itu ibu-ibu gunakan untuk baca Quran. Kesehatan itu ibu gunakan untuk perkara-perkara baik. Itu bersyukur kepada Allah. Bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dikasih harta. Harta itu ibu gunakan untuk bersedekah di jalan Allah. Itu adalah bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bukan dengan harta kemudian kita menjadi orang yang membeli atau melakukan hal-hal yang maksiat. Kan ada yang mengatakan dulu miskin taat, giliran kaya raya jadi lupa kepada Allah. Dulu miskin rumah tangga baik-baik, giliran dikasih kaya jadi laki-lakinya misalnya tergoda dengan yang lain misalnya. Kan banyak yang begitu ya. Jadi yang kita inginkan ketika diberikan nikmat oleh Allah, maka kita bersyukur, dan syukur itu bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul katakan tidak hanya takwa tapi akhlak yang baik. Kita tidak lupa ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, bahwa menjadi orang yang saleh bukan hablum minallah saja, tapi agama Islam ini hablum minannas. Dalam salat Allahu Akbar, akhir salat Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ada hablum minallah di sana, ada hablum minannas di sana.